Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Poltak Panggabean dalam acara Mari Membaca Alkitab. Topik bahasan kita pada video ini adalah Yesus mencurahkan Roh Kudus. Teks renungan kita diambil dari Bilangan 21 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Saya akan membacakannya bagi saudara dari Alkitab LAI Terjemahan Baru 2. Bilangan 21 ayat 10 sampai dengan 20. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Dari Obot mereka berangkat dan berkemah di Iye Abarim, di padang gurun di sebelah timur Moab. Dari situ mereka berangkat dan berkemah di lembah Jeret. Dari situ mereka pun berangkat dan berkemah di seberang sungai Arnon, yang di padang gurun dan yang mengalir keluar dari wilayah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dalam kitab peperangan Tuhan dikatakan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke pemukiman Ar dan berbatasan dengan wilayah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur tempat Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel melantunkan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikeruk oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Lalu dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah yang menghadap padang belantara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pertama-tama, mari kita lihat konteks dari teks Bilangan 21 ayat 10 sampai 20. Pada saat itu, bangsa Israel sedang melakukan perjalanan panjang menuju tanah perjanjian. Mereka melintasi daerah perbatasan Moab dan Amori yang tandus. Menurut peta modern adalah di sekitar ujung selatan Jordania. Lalu mereka berhenti di satu daerah yang bernama Beer. Di situ ada sebuah sumur atau oasis. Tuhan memberi bangsa Israel minum dari air sumur itu. Itu adalah konteks dari Bilangan 21 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Ada sebuah pertanyaan inspiratif. Kalau saudara diminta untuk menggambarkan atau memetaforakan kehidupan saudara dan kehidupan seluruh umat manusia, bagaimana penggambaran saudara? Saudara akan menggambarkan kehidupan saudara dan seluruh umat manusia sebagai apa? Nah, nanti saudara dapat membandingkan penggambaran yang saudara buat itu dengan penggambaran yang dilakukan oleh Alkitab. Perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, menyeberangi Laut Teberau, berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Lalu masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sesungguhnya itu merupakan sebuah perjalanan yang mustahil untuk dilakukan oleh seorang manusia. Tidak mungkin ada seorang pun manusia yang mampu dan selamat untuk melakukan perjalanan semacam itu jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebab ada banyak tantangan dan bahaya yang menghadang. Tetapi karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan,
maka perjalanan yang tidak mungkin itu dapat dilakukan. Dan bangsa Israel juga dapat masuk ke tanah perjanjian. Jadi kunci perjalanan itu, keberhasilannya ditentukan karena ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, kemudian masuk ke tanah perjanjian, sesungguhnya adalah gambaran dari perjalanan saudara dan saya, gambaran perjalanan seluruh umat manusia untuk keluar dari kuasa dan perbudakan dosa, maut, dan iblis, dan masuk ke tanah perjanjian, yaitu hidup di hadirat Allah, tinggal bersama Allah. Itu adalah penggambaran Alkitab terhadap kehidupan seluruh umat manusia. Kita manusia tidak akan mungkin dapat keluar melepaskan diri dari kuasa dosa, maut, dan iblis jika hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hati dan pikiran kita selalu condong kepada yang jahat, selalu menentang hukum Tuhan, sehingga tidak mungkin kita dapat bebas keluar jika hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi syukur kepada Tuhan karena kita memiliki seorang penolong, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai dan menolong kita orang percaya padanya. Maka di dalam Yesus kita dapat keluar merdeka dari perbudakan dosa, maut, dan iblis. Salah satu kebutuhan bangsa Israel yang paling dasar untuk bisa tetap hidup di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian adalah air. Tetapi di padang gurun, di tanah yang gersang dan berbatu-batu yang dilalui bangsa Israel, tidak ada air. Tuhan menuntun bangsa Israel berjalan melewati daerah Beer. Dan di situ ada oasis atau sumur air. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka." Lalu bangsa Israel minum dari air oasis atau sumur itu, dan mereka selamat dan hidup. Di Perjanjian Lama, air hidup yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, seperti di daerah Beer itu, sebenarnya bukanlah air biasa. Dikatakan bukan air biasa karena air ini selalu dikaitkan dengan Tuhan sebagai sumbernya. Demikian juga pada teks-teks lainnya. Yeremia 2 ayat 13a. Sebab umatku melakukan kejahatan ganda. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup. Yeskil 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir ke timur. Zakaria 14 ayat 7-8. Tetapi akan ada satu hari yang diketahui Tuhan, tanpa siang atau malam, di waktu malam pun ada terang. Pada hari itu, air hidup akan mengalir dari Yerusalem. Jadi, di Perjanjian Lama, air yang bukan air biasa itu selalu dikaitkan dengan Tuhan sebagai sumbernya. Pertanyaannya, mengapa demikian? Atau apa maksudnya? Perjanjian Baru memberikan tafsiran bahwa sekalipun yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel di Beer itu adalah air biasa, tetapi air itu merupakan gambaran, metafora dari Roh Kudus. Meminum air memang membuat manusia hidup, tetapi keselamatan dan hidup yang kekal
hanya ada di dalam Roh Kudus, bukan berasal dari air biasa. Mengapa demikian? Yaitu karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Keselamatan dan kehidupan kekal hanya dapat diperoleh dari Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kata Ibrani nautan yang diterjemahkan memberikan pada Bilangan 21 ayat 16. Kata itu juga memiliki arti yang lain, yaitu mencurahkan atau dicurahkan. Mazmur 105 ayat 32. Ganti hujan, dicurahkannya ke atas mereka hujan es. Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai dicurahkan pada Mazmur 105 ayat 32 itu juga adalah nautan, sama seperti pada Bilangan 21 ayat 16. Jadi, dari perspektif perjanjian baru, air yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel pada Bilangan 21 ayat 10 sampai 20, sehingga mereka tetap hidup, sebenarnya merupakan metafora dari pencurahan Roh Kudus. Di perjanjian baru, pengajaran bahwa Yesus akan mencurahkan Roh Kudus kepada para murid dan kepada seluruh orang percaya memang dilakukan pada masa sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan. Yohanes 14 dan 16. Pada masa Prapaskah seperti pada saat ini. Itu sebabnya gereja mengangkat topik Yesus mencurahkan Roh Kudus pada Minggu Letare ini. Lalu, siapakah Tuhan yang memberikan air yang merupakan metafora dari Roh Kudus itu? Di Perjanjian Baru, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya setelah Yesus Kristus mati di kayu salib sebagai kurban pengganti untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita, kepada semua orang yang percaya, adalah hanya melalui satu jalan saja, yaitu melalui Yesus Kristus. Hanya Allah sendiri yang dapat menghadirkan Allah. Hanya orang yang percaya pada Yesus Kristus, yaitu orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati, Juru Selamat manusia. Hanya kepada mereka inilah Roh Kudus diberikan oleh Yesus Kristus. Mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati, Juru Selamat manusia, mereka tidak diberikan Roh Kudus. Orang yang kepadanya diberikan atau dicurahkan Roh Kudus akan memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki Roh Kudus akan mati binasa. Jadi, yang memberikan air kepada bangsa Israel pada Bilangan 21 ayat 16 sebenarnya adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ini paralel dengan Yesus sendirilah yang memberikan atau mengutus atau mencurahkan Roh Kudus kepada orang yang percaya pada Yesus Kristus. Yohanes 14 dan 16. Lalu, kapankah Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang percaya? Dan di mana diberikan? Roh Kudus diberikan atau dicurahkan adalah pada saat seseorang percaya pada Yesus Kristus. Dan Roh Kudus umumnya diberikan di dalam persekutuan, yaitu di dalam gereja yang merupakan tubuh Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu." Ayat 16. Dikumpulkan di mana? Yaitu di dalam Yesus Kristus
atau di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Kemudian ada lagi pertanyaan, apa buktinya bahwa seseorang telah diberi atau telah menerima Roh Kudus? Jawabnya adalah baptisan. Baptisan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah merupakan bukti atau tanda bahwa seseorang telah diberikan dan menerima Roh Kudus. Itulah sebabnya pada Minggu Letare ini, Musa dan Yesaya mengajak kita untuk percaya pada Yesus Kristus dan bersukacita karena ada keselamatan sesudah hukuman, karena ada keselamatan setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita diajak untuk percaya dan mengikut Yesus. Dengan percaya, maka Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Keduanya, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus, menurut Bapak Gereja Irenaeus, adalah dua tangan Allah Bapa yang secara bersama-sama mencipta, menyelamatkan, dan memperbaharui orang yang percaya dan alam semesta ini. Melalui kedua tangan Bapa ini, teologi Kristen memberikan sebuah pesan pastoral yang sangat menghibur, bahwa orang yang percaya dan semesta ini sesungguhnya tidak terpisah dari persekutuan kasih Allah Tritunggal. Kesimpulan dari penjelasan tersebut, ada dua kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu pertama, Yesus Kristus mengutus atau mencurahkan Roh Kudus kepada orang yang percaya kepadanya, agar orang tersebut memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Gereja adalah tempat orang menerima pencurahan Roh Kudus yang diterima melalui baptisan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesimpulan kedua, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, pribadi kedua dan ketiga dari Allah Tritunggal. Dua tangan Bapa yang secara bersama-sama mencipta, menyelamatkan, dan memperbarui orang yang percaya dan alam semesta ini. Di dalam diri Allah inilah ada sukacita orang percaya, sukacita akan kehidupan kekal. Demikian dari saya, Poltak Panggabean. Tuhan Yesus memberkati kita.